Kenalin, gue Giovanni. Jadi cerita kali ini itu tentang kejadian horor yang gue alami setelah kakek gue meninggal dunia. Gue ceritain masa kecil gue ya. Gue sejak kecil selalu deket banget sama kakek. Kakek adalah satu-satunya orang yang selalu ada buat gue. Di saat bokap nyokap sibuk kerja, kakek bukan cuma sosok yang lebih tua, tapi beliau sebagai pelindung, guru, dan teman curhat gue. FYI aja nih, keluarga gue Katolik dan kita selalu percaya sama Tuhan. Tapi meskipun begitu, kadang-kadang hal yang gak masuk akal tuh tetap bisa kejadian, ya gak sih? Jadi waktu itu sekitar seminggu setelah kakek gue meninggal, gue sedih banget. Di balik kesedihan kehilangan kakek gue, ada beberapa hal yang janggal. Bayangin aja, piring di atas meja makan dalam kondisi rapi, tiba-tiba itu piring jatuh sendiri. Padahal gak ada yang nyenggol. Tapi gak mungkin kan angin bisa segitunya? Nah, yang paling serem itu, di hari ke-7 setelah kakek gak ada, gue kesurupan, cok. Ya, serius. Menurut orang-orang, gue kesurupan iblis. Gue ngerasanya benar-benar gak sadar apa yang terjadi waktu itu. Katanya gue ngereok. Badan gue gerak-gerak liar kesana kemari mencari alamat. Hahaha, gak ya? Terus gue teriak gak jelas. Orang di rumah sampai manggil orang pintar buat ngusir setan dari badan gue. Habis gue sadar, gue ngerasa badan tuh capek banget. Rasanya kayak abis dihajar berkali-kali. Tapi anehnya di sisi lain, gue ngerasa lega aja gitu. Tapi lega itu gak berlangsung lama. Karena pas gue lagi cerita sama keluarga tentang apa yang gue alami, tiba-tiba gue ngeliat sosok anak laki-laki di pojokan ruangan. Anak itu ngeliatin gue, cuy. Dan yang paling bikin gue merinding, alisnya nyatu di tengah. Gue sontak teriak kenceng. Gak bisa nahan ketakutan gue. Tapi yang bikin gue tambah gila, mata gue tuh gak bisa lepas dari sosok anak itu. Serius anjir, kayak ada magnet yang maksa gue buat ngeliat ke arah dia. Mata gue melotot seakan-akan pengen lompat dari kepala gue. Keluarga gue mulai panik. Dan orang pintar yang berhasil bersihin gue, dia langsung gerak cepat. Dia ambil sapu lidi yang ada di pojokan rumah. Terus dia mukul-mukul ke arah yang gue tunjuk, tepat di sofa dekat jendela. Waktu sapu lidi kena sofa, ada suara aneh. Suara itu berdesis kayak ular, tapi lebih dalam dan lebih jahat. Anak laki-laki itu tiba-tiba lenyap, kayak nggak pernah ada di sana. Tapi rasa dingin yang dia bawa masih ada, meresap ke dalam tulang. Gue nggak bisa tidur tenang malam itu. Tiap kali gue nutup mata, bayangan anak itu muncul lagi. Kayak dia pengen sesuatu dari gue. Beberapa hari setelah kejadian itu, keluarga gue ngadain doa rosario di rumah. Dan lo tau gak, pas kita lagi doa, suara piring jatuh itu kejadian lagi. Padahal piringnya tuh udah dipindahin jauh dari meja.